Mahkamah Konstitusi memisahkan pemilu nasional dan daerah berdasarkan beberapa pertimbangan konstitusional, terutama meningkatkan kualitas pemilu yang lebih demokratis. Nah, apakah keputusan MK ini akan segera ditindaklanjuti oleh DPR dan apa saja dampaknya terhadap penyelenggaraan pemilu? Kita akan membahasnya langsung bersama anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat malam, apa kabar? Masih di mute Mas Ferry audionya. Kita cek lagi. Oke. Baik, saya ke Bang Doli terlebih dahulu sambil membenarkan komunikasi ya, teknis audio dengan Mas Ferry. Baik. Oke, alhamdulillah sudah tersambung semua. Bang Doli, tadi sudah ada rapat menghadirkan ada unsur pemerintah, ada unsur DPR, dan juga bahkan lembaga pengawal pemilu juga sudah hadir di situ. Tapi pernyataan Anda cukup menarik ya tadi ya. Ini seperti pembentuk undang-undang yang ketiga. Maksudnya apa pernyataan itu, Bang Doli? Ya, pertama saya informasikan, alhamdulillah ya, tadi pagi pimpinan DPR segera mengambil inisiatif ya, mengundang pihak-pihak yang terkait dengan soal keputusan atau yang berdampak pada putusan Mahkamah Konstitusi itu, dan lengkap ya, tadi pagi itu ada 4 pimpinan DPR, terus kemudian semua pimpinan Komisi 2, pimpinan Komisi 3, pimpinan Badan Legislasi, kemudian wakil pemerintah juga lengkap, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum, kemudian ada KPU juga, jadi cukup lengkap. Nah, tadi pagi kita menyampaikan pandangan kita masing-masing ya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, ada beberapa catatan ya. Yang pertama adalah, dan ini sebetulnya sering saya sampaikan juga beberapa kali ya, bahwa Mahkamah Konstitusi ya sudah beberapa kali mengambil keputusan yang itu ya apa istilahnya ultra petita ya, melebihi dari apa yang dimohonkan, terus kemudian juga kadang-kadang kita merasakan apa yang melebihi dari kewenangannya. Nah, seperti yang kita pahami ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembentuk undang-undang itu cuma ada 2, DPR dan kemudian pemerintah. Nah, jadi sebaiknya memang kalau ada perubahan atau kemudian penyusunan ulang tentang sebuah undang-undang, memang seharusnya itu dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang namanya DPR dan pemerintah. Nah, untuk kesekian kalinya juga ini berkaitan dengan soal politik, soal pemilu ya, ini udah berkali-kali juga yang juga kita mengagetkan keputusan-keputusan itu ya. Walaupun terhadap putusan yang sekarang ini, saya secara pribadi memberikan ya penghormatan dan penghargaan karena ya secara akademik ya, kemudian secara konsep dalam rangka untuk tadi penguatan kelembagaan institusi politik, terus kemudian supaya masyarakat kita lebih fokus terhadap pilihan-pilihannya, terhadap wakilnya dan kemudian pimpinan-pimpinannya baik pusat maupun daerah gitu ya, terus memberikan kesempatan kepada partai politik untuk itu menuju hal-hal yang diharapkan sampai pada hal-hal yang ideal betul gitu secara akademik. Nah, tapi kemudian putusan ini juga berkonsekuensi ya, berkonsekuensi pada banyak hal. Satu misalnya yang mengemuka tadi pagi itu ya, apakah putusan ini pada implementasinya nanti, contoh misalnya soal posisi kepala daerah dan DPRD yang sama-sama masa jabatannya habis di tahun 2029, kalau pemilunya di 2031, ya itu pertama ini yang sedang kita kaji juga ya, apakah itu bertentangan juga dengan norma atau pasal-pasal yang ada di konstitusi yang mengatakan bahwa pemilu itu 5 tahun sekali ya. Nah, kemudian kalau secara teknis itu nanti juga katakanlah misalnya ada yang berkembang sekarang pilihan untuk kepala daerah misalnya diperpanjang atau kemudian dipejabatkan. Nah, itu juga akan mengundang konsekuensi adanya perubahan-perubahan aturan atau perubahan undang-undang yang lain. Apalagi juga kalau misalnya DPRD-nya ya pilihan cuma 2 ya, juga diperpanjang atau kemudian dikosongkan DPRD-nya. Nah, kalau antara 2 pilihan ini, itu juga akan sangat berkonsekuensi dengan perubahan undang-undang makin banyak ya. Jadi setidaknya ya ada undang-undang tentang
tentang 717 tentang pemilu, Undang-Undang tentang Pilkada 10 2016. Tentu nanti ada berpengaruh terhadap perubahan Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Otonomi Khusus, Oke. Undang-Undang tentang Oke, Bang Doli, sebelum keuangan, kita eh, lebih fokus ke percepatan konsekuensinya pembangunan. nanti ya Jadi Bang Doli ya. Kita ke Mas Ferry terlebih dahulu. Bang Doli, jadi Mas Ferry tadi Bang Doli gitu. menyebutkan Oke. menggunakan istilah mengagetkan begitu. Nah, dengan berbagai konsekuensi yang sudah bisa diprediksi nih dari sekarang. Mas Ferry, artinya apakah MK ini bisa dibilang melewati batas kewenangan legislatif saat memilih satu dari 6 model pemilu serentak, padahal sebelumnya di putusan MK nomor 55 tahun 2019 menegaskan ini bukan domainnya, Mas Ferry? Ya, kalau perlu dilihat juga ya di putusan MK sebelumnya, pada dasarnya ini tidak saling bertabrakan karena MK pada putusan sebelumnya membagi keserentakan dengan konsekuensi paling minimal apa. Pemilihan umum itu paling minimal ada pemilu presidennya, pemilu DPR dan DPD, dan itu dilanjutkan dengan putusan saat ini. Hanya di putusan saat ini Mahkamah Konstitusi mengatur ya batas waktu di jarak diberi batasan. Nah, secara politik ini cukup masuk akal ya untuk kepentingan teman-teman partai politik dan pemilih juga, bahwa teman-teman partai politik perlu diberi waktu mempersiapkan diri secara matang, terutama teman-teman partai di daerah. Karena pemilu serentak dengan seluruh kotak suara kemarin itu malah melelahkan bagi teman-teman di daerah, karena yang dikampanyekan kan lebih banyak presiden ya dibandingkan program-program mereka sendiri gitu ya. Nah, ini bagi saya diuntungkan juga para pemilih karena kami punya jarak waktu ya untuk punya bargaining position dengan teman-teman partai politik. Kalau di pemilu nasional pemilih merasa tidak terlalu nyaman dengan hasilnya, maka sebagaimana konsep pemilu sela, pemilu lokal itu bisa menjadi alat koreksi bagi pemilih ya. Kalau mereka tidak nyaman dengan partai tertentu di pemilu nasional, mungkin mereka akan memilih partai lain di daerah mereka sebagai bagian dari koreksi. Jadi memang ini penting juga di dalam pemilu, pemilih punya hak koreksi gitu ya. Kedua, apakah Mahkamah Konstitusi keterlaluan? Nah, perdebatan soal positif legislator, ultra petita itu memang perdebatan hukum tata negara dari 195 tahun yang lalu. Perdebatan itu luar biasa, tetapi dimenangkan dengan pilihan bahwa lembaga politik dalam pembentukan undang-undang harus punya koreksinya. Tukang koreksinya itulah yang dinamakan peradilan konstitusional. Jadi menurut saya memang perdebatan ini bisa panjang, bisa pendek soal boleh tidak bolehnya MK, tapi saya ingatkan ada adagiumnya. Semua orang boleh berpendapat apa itu konstitusi, tetapi konstitusi yang punya tafsir konstitusi yang punya hak kepastian hukum yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya bisa memaklumi ya teman-teman partai politik tentu saja tidak nyaman dengan putusan-putusan yang seperti ini. Tapi perlu disadari putusan seperti ini lebih baik dibandingkan putusan yang menjelang tahun politik, tahun pemilu. Untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip parsel dalam pemilu ya, mengubah aturan main menjelang hari H datang gitu ya. Jadi ini kan cukup panjang sebenarnya 4 tahun menjelang pemilu berikutnya, dan jauh sebenarnya lebih layak dan teman-teman partai politik tentu punya kesadaran sendiri ya bagaimana kemudian aturan main itu akan dikelola di kemudian hari di dalam undang-undang pemilu. Dan putusan MK ini untuk mengubah berbagai kelemahan yang terjadi pada pemilu sebelumnya bisa sangat-sangat dimaklumi dan menurut saya pilihan konstitusional. Tapi memang Bang Doli benar ya, di konteks kepala daerah hampir tidak ada permasalahan perdebatan konstitusional karena pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar kan bilang kepala daerah dipilih secara demokratis. Dia tidak bicara rentan waktu. Tetapi memang di pasal 22E ya, ayat 2, ayat 3, ayat 4-nya kan kurang lebih bicara soal pemilihan umum berkala 5 tahun sekali, azasnya 5 tahun sekali, dan pemilihan umum itu bagiannya yang 5 tahun sekali itu ada DPRD-nya. Nah, menurut saya problematika pengaturan DPRD
agar tetap konstitusional dengan kondisi baru seperti ini perlu betul-betul dirancang sedemikian rupa Oke, agar baik Mas tujuan Ferry. MK untuk mengatur lebih baik itu terwujud di dalam undang-undang pemilu dan Oke, aplikasinya di lapangan. baik. Sekali lagi ini Bang Doli, pekerjaan bukan pekerjaan mudah dan saya maklumi kalau teman-teman partai punya cara pandang tersendiri ya. oke. Bang Doli tadi Mas Ferry menyebut bisa memahami kalau ada ketidaknyamanan yang dihadapi oleh teman-teman partai. Tapi katanya semangatnya MK ini sebenarnya juga yang disebutkan oleh beberapa analis ini kan untuk kaderisasi. Artinya para kader itu bisa memiliki waktu persiapan lebih panjang dan kualitasnya juga meningkat. Apakah memang ada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh partai terkait dengan putusan MK ini? Apa itu Bang Doli? Ya, sebenarnya ketidaknyamanan itu tadi soal kewenangan ya, soal otoritas gitu. Karena dari awal kan kita sudah mengatakan bahwa tadi saya katakan di sebelumnya bahwa di dalam undang dasar kita itu juga mengatakan pembentuk undang-undang itu cuma dua, DPR dan kemudian pemerintah. Nah, jadi seharusnya setiap ada perubahan, setiap ada revisi gitu ya, eh, itu harusnya dilakukan melalui dua institusi ini. Nah, tapi kan selama ini kita juga ini yang nanti saya kira juga perlu ada pengaturan lebih lanjut ya. Nah, kemudian seolah-olah begini, tanpa kita sebagai kan gini, DPR itu kan juga diisi dari perwakilan partai politik ya. Nah, begitu kemudian semua perubahan undang-undang yang terkait misalnya khususnya partai politik ya, di DPR tidak melibatkan teman-teman partai politik yang ada di DPR itu, kemudian diputuskan di luar oleh dua pembentuk undang-undang ini, tapi kemudian konsekuensinya yang kita yang merasakannya gitu loh, itu yang sebetulnya disebutkan bisa juga tidak nyaman. Itu yang saya katakan itu tadi ya, tiba-tiba aja jadi kaget kita kan. Nah, beda kalau Oke. misalnya sejak awal kita sebagai pembentuk undang-undang itu didiskusikan. Nah, apalagi kalau saya ya idealnya, memang kalau kita mau membentuk undang-undang, merevisi undang-undang, melakukan perubahan undang-undang, penyempurnaan undang-undang, itu memang harus, kenapa harus DPR dan pemerintah? Karena di sana itu prosesnya agak panjang. Ada dialog Oke. yang terbuka gitu ya. Kemudian kita Oke, Bang mengundang Doli, beberapa maaf karena waktunya stakeholder, terbatas. Jadi DPR masih akan ada mengkaji soal ini, meaningful artinya tidak langsung participation melaksanakan gitu. putusan MK ini, Bang Doli? Oh ya, iya. Tadi kan yang disampaikan juga oleh Pak Ferry kan ada beberapa konsekuensi termasuk soal apakah ini tafsir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak, ya, terutama tadi soal DPRD itu. Nah, ini yang sekarang tadi kesimpulan, salah satu kesimpulan tadi pagi itu adalah kita masing-masing mengkajinya secara lebih mendalam sebelum kita nanti mengambil kesimpulannya seperti apa. Oke, baik. Mas Ferry, apakah ini nanti akan meningkatkan ketegangan antara eksekutif dengan legislatif? Jadi perlu diingat juga ya bahwa konsep lembaga peradilan dan lembaga legislatif itu sudah ada patternnya tersendiri. Dan memang tugas peradilan juga mengoreksi peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga legislasi. Dan kalau kita amati pasal 24C ayat 1 kan jelas ya bahwa mahkamah punya wewenang untuk mengadili ya pada tingkat pertama dan terakhir ya yang putusannya bersifat final and binding terutama dalam perkara pengujian undang-undang. Mereka diberikan wewenang untuk menguji undang-undang. Apakah kemudian itu sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak. Sekali lagi saya ingatkan azas paling tertinggi di dalam berhukum terutama ruang berkonstitusi ini adalah bagaimana menghormati putusan peradilan. Dulu waktu kami tidak nyaman dengan putusan MK memang kita mengkritik putusan MK tetapi kita menghormati dan menjalani putusan itu juga. Jadi tentu saja di teman-teman politis ini tidak nyaman ya karena mendadak mungkin ini mengejutkan gitu ya. Tetapi mau tidak mau saya pikir teman-teman politisi akan menghormati ini dan menjalankannya saja apa yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya kita memang perlu memilih hakim konstitusi yang betul-betul jadi wasit ya, bukan kemudian hakim konstitusi yang lupa menjadi wasit, ikut bermain politik pula. Dan saya pikir ini putusan yang tepat untuk memperbaiki ya apa yang kita rasakan di beberapa periode yang lalu, kelelahan kita dalam keserentakan dan ketidakmatangan kita menilai lembaga perwakilan kita dan calon-calon yang kita pilih.
karena terlalu sesaknya situasi dan bahkan cenderung lebih panas daripada logika dalam memilih. Dan saya pikir itu disadari oleh teman-teman partai, dan teman-teman partai saya yakin sedang mempertimbangkan pilihan terbaik. Dan saya merasa pilihan model begini sudah banyak di beberapa negara, tinggal kemudian kita berdasarkan pengalaman membangun realitas politik kita sendiri dalam sistem pemilu dengan baik. Dan itu yang sedang dilakukan oleh partai politik saat ini. Kita tunggu hasil kajiannya ya. Bang Doli nanti akan seperti apa. Yang jelas semangatnya ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilihan yang dalam putusan terbaru MK ini. Terima kasih Bang Doli, Mas Ferry sudah bergabung dengan Prime Time News. Terima kasih. Dan pemirsa, sesaat lagi di Prime Time News, jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang meninggal dunia usai terjatuh.